Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Ilahi anta maksudi wa ridhoka muni atini mahabbataka wa amal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karomah Syekh Muhyiddin ya Abdullah Mubarak dan Syekh yang masyhur wa tajul arifin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Khusus kepada semua ikhwan dan akhwat Pondok Pesantren Suralaya dan kaum muslimin dan muslimat, kami atas nama sesepuh TKN Suryalaya Jawa Timur ingin menyampaikan sesuatu yang berkenan dengan yaitu wabah corona yang menjadi kita semua umat Islam dalam keadaan diuji oleh Allah. Dengan ujian ini kita perlu rumus untuk supaya lulus daripada ujian ini. Paling tidak seperti Allah sampaikan, Allah akan menguji hamba-hambaku itu tadi dengan bermacam-macam. Di dalam Al-Quran dengan bermacam-macam, ya kekurangan makanan, buah-buahan, penyakit, kematian dan sebagainya. Kunci dasarnya yaitu sampaikan berita gembira kepada orang yang sabar. Jadi pertama, sampaikan berita gembira kepada orang sabar. Jadi ini butuh kesabaran untuk menerima ujian ini. Allah beserta orang yang sabar. Kedua, apa yang harus kita andalkan di dalam kita menghadapi situasi kondisi ini? Yang jelas, yang sangat sederhana, yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya lewat guru kita, Bang Ersa Abah Anom. Kesimpulannya yang sederhana, sesungguhnya kalau orang-orang beriman itu, orang beriman ya, kalau nggak beriman ya mungkin tidak sampai ke sana dia. Kalau kena musibah, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini musibah dari mana? Hakikatnya semua dari Allah, ujian dari Allah, atau azab dari Allah karena perbuatan manusia yang melampaui batas. Semuanya dari Allah. Itu dianjurkan. Maka kembali dari Allah, kembalikan ke Allah. Hanya Allah yang bisa menyelesaikan. Kembali itu apa? Kembali itu memperbaiki kedekatan kita kepada Allah, mengintensifkan kedekatan kita kepada Allah. Kembali itu zikir. Bukan hanya inna lillahi wa inna ilaihi itu diucapkan, tapi substansinya itu zikir, dekat kepada Allah, sedekat-dekatnya kepada Allah. Ada upaya untuk itu karena kita kena musibah. Nanti Allah beri petunjuk sama anugerah langkah apa secara syar'i, kita akan ditunjukkan. Setelah kita melakukan pendekatan totalitas kepada Allah. Ya, khususnya ikhwan-ikhwan yang mengamalkan Tarekat Qadianiyah Sabaniyah Pondok Pesantren Suralaya, insya Allah
harus meyakini apa yang dijanjikan oleh Allah tadi. Barang siapa ingat kepada Allah di waktu senang, maka Allah akan mengingat dia di waktu sulit. Harus diyakini itu. Jangan seakan-akan kita ini sekarang ini kondisinya ditinggal Allah, buruk sangka kepada Allah. Harus baik sangka kepada Allah. Allah tidak pernah mengingkari janji. Barang siapa ingat kepada Allah, ya kebetulan kita sudah diajarkan. Allazi yazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Barang siapa ingat kepada Allah, full Allah, itu sudah masuk, dia kembali kepada Allah. Karena orang sekarang dianjurkan, orang-orang yang dekat kepada, bersegeralah kamu datang kepada ampunan Allah. Ini untuk orang-orang berdosa, untuk orang-orang yang lalai, bukan untuk orang-orang beriman. Kalau orang beriman sampaikan berita gembira ini, kita gembira, banyak orang kalang kabut, karena banyak sudah disampaikan kebenaran, dia tidak mau dekat kepada Allah. Maka bergembira sekarang mulai berbondong-bondong. Tapi kadang-kadang salah kaprah, bukan dekat kepada Allah, bukan dekat kepada rumah Allah, malah lari. Bersegeralah kamu dekat kepada Allah, hudur kepada Allah, datang kepada Allah. Jangan sampai azab Allah datang kamu tidak tertolong lagi. Suruh dekat supaya azab itu gak dekat. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi fil ardi wala bis sama' wa huwa samin alim. Kalau kamu sudah bersama aku, jangan yang di bumi, di langit pun tidak bisa memberi mudarat kepada engkau kecuali jinku. Itu senjata-senjata kita untuk menghadapi, ya, apa saja yang memberi mudarat. Kesimpulannya iblis yang berupa penyakit, yang berupa tindakan-tindakan yang zalim, bentuknya manusia kayak, bentuknya jin kayak, bentuknya virus kayak, itu semua golongan setan, orang-orang yang merusak itu tadi. Tetapi kita punya senjata. Tidak ada paling aman, itu cuma ada di sisi Allah. Ini harus kita yakini. Kalau kita tidak yakin, kita buruk sangka kepada Allah. Jadi kita ini, Allah itu menurut sangka hambanya. Kalau dia meyakini Allahnya bisa melindungi, terlindungi. Kalau dia bilang setengah-setengah, ya enggak. Makanya keyakinan ini penting gitu. Maka dulu para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, jangan cemas, jangan takut. Sesungguhnya orang-orang itu yang cemas takut, orang yang tidak sholat, orang yang tidak zikir. Kalau orang yang zikir, ala biji kertan kulub, hanya dengan hati menjadi tentram, menjadi kuat, menjadi mantap, santai saja. Dan tidak mati seseorang itu kalau belum waktunya mati. Tapi kita bukan meremehkan ya kondisi sosial ini, tidak. Tetap kita ya berusaha menjaga kesehatan, ya, minum obat, makanan yang baik, kebersihan itu sudah satu yang perintah Allah, itu nggak nunggu sekarang baru bersih-bersih, nggak nunggu juga dekat kepada Allah itu saat-saat kita sulit. Maka dari itu barang siapa lupa kepada Allah, maka pada saat dia sulit maka dilupakan sama Allah. Jadi ikhwan akhwat jangan takut. Insya Allah kita tidak buruk sangka kepada Allah. Ada janji Allah, Allah yang tidak pernah mengingkari janji. Jadi kita biasa-biasa aja. Apalagi namanya orang berkumpul berzikir itu, masya Allah, malaikat itu datang semua di atas memohonkan ampun, ya toh. Maka itu memohonkan kita diturunkan rahmat, ditolong segala permasalahannya. Kita nggak boleh kumpul, dari mana malaikat-malaikat itu mau datang? Masya Allah, banyak sekali janji-janji Allah kita lupakan. Nah inilah, maka dari itu ini ujian dari Allah. Kelihatan nanti mana yang betul-betul dekat kepada Allah, mana betul-betul hak, mana betul-betul main-main, mana betul yang zalim. Ini kelihatan sekarang.
ketakutan yang berlebihan, yang memalukan, malu kepada orang-orang kafir. Dia takut juga kita takut. Sebenarnya terbalik, dia takut kita berani, karena kita posisi kita ini beriman. Kalau dia takut wajar. Nah, kalau dia takut kita takut, lah iman kita sama dengan orang-orang itu dong. Lah bodoh aja. Dia takut kita, karena kita punya harapan, kita punya Allah, dia nggak punya. Wajar aja dia ketakutan. Maka dari itu, insya Allah, mohon kepada ikhwan-ikhwan pengamal tarekat Qaria Naqsabandi, umumnya pada orang Muslim, mari kita tingkatkan ibadah ini untuk menolong, yaitu orang-orang yang kurang iman. Kita mintakan ampun kepada Allah. Bukan untuk tidak kita, ibadah kita tidak kita sempurnakan. Melangkah ke masjid aja itu, tiap langkah itu sudah ada barokahnya, sudah ada ampunan Allah tiap langkah kita. Ampunan Allah itu obat. Di akhirat itu cuma dua, azab sama ampunan. Sholat Jumat itu di situ ampunan Allah. Itu obat. Kalau sudah diampuni Allah itu obat itu. Di akhir cuma dua, ada azab sama ampunan. Bagaimana supaya diampuni sama Allah? Kalau perlu kita kumpul istighosah. Minta bersama-sama kepada Allah. Diganti bala itu dengan rahmat. Kita yang harus menolong umat ini. Termasuk orang yang lemah imannya, kita tolong juga. Namanya watawasau bil haq, kita tolong. Jangan kita biarkan orang-orang yang lemah imannya itu, ya toh, terkena penyakit yang lebih-lebih lagi, penyakit hati. Maka dari itu Rasulullah SAW itu menangis menerima ayat inna fi khalqis samawati wal ardh wattilafil laili wan nahari ayati ulil albab alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa la junubihim wa yatafakkaru khalqis samawati rabbana ma khalaqta hadza batila subhana faqina azabannar. Rasulullah itu nangis. Bila kenapa ya Rasulullah nangis? Aku takut orang tidak mengerti, memahami ayat ini. Banyak yang tidak ada memahami. Terjadinya yaitu pergantian siang dan malam, tanda kebesaran Allah. Setiap sesuatu ada pergantian, sehat, sakit, untung, rugi, lapang, sempit. Di dalam kehidupan itu begitu. Tidak bisa berganti itu. Hanya orang yang sempurna ulil albabnya yang bisa memahami pelajaran dari Allah itu. Siapa orang yang bisa memahami? Alladzi yaskunullaha qiyaman wa qu'udan wa la junubihim. Duduknya, berdirinya, berbaringnya. Full zikir. Hanya orang-orang yang bisa memahami. Wa yatafakkaru khalqis samawati. Orang itu selain dia berzikir kepada Allah, dia juga berfikir, bertafakur kepada Allah. Setelah dia bertafakur, memikirkan, bahkan dilihatkan kepada Allah sesuatu yang paling ditakuti. Apa yang paling ditakuti tadi? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, jauhkan aku dari api neraka jahanam. Bukan yang kecil-kecil ini, yang kecil-kecil ditakuti. Penyakit yang kecil-kecil ditakuti, musibah yang kecil-kecil ditakuti, tapi musibah yang akan datang yang kita tidak bisa hindari karena kezaliman, kebodohan kita, yaitu neraka jahanam. Itu yang tidak pernah diperhatikan
tidak pernah dikhususkan yang seakan-akan tuh lebih kecil daripada corona, penyakit-penyakit ini, sehingga sering diabaikan, seakan-akan tidak menakutkan yang ditakutkan hal-hal yang kecil yang tidak jelas. Nangis Rasulullah. Jadi banyak sekali yang kecil-kecil kita takutkan, masalah yang besar, yang sangat besar, yang mengancam kehidupan kita dan tidak akan pernah selesai sampai yaumil kiamah nanti, kita kekal di dalamnya. Pernahkah kita berusaha seserius seperti seserius ini loh, menghindari, berusaha untuk tidak kena corona? Sudah seserius itu enggak kita dengan masalah ancaman neraka jahanam itu? Kenapa ini yang sedikit ini kita lebih serius dari itu? Nah, di situ Rasulullah menangis. Jadi banyak orang tertipu. Hal-hal yang kecil diseriusi, hal-hal yang paling besar tapi diabaikan, tidak diseriusi. Alhamdulillah, berkat karomah barokah panggil sahabat kepada kita diberikan senjata bismillahirrahmanirrahim la yadurru. Ya toh. Jangan yang di bumi, di langit pun, kalau kamu sudah bersamaku, tidak bisa memberi mudarat kepada engkau. Full zikir. Dengan full zikir itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Insyaallah Allah tidak menggiring kita ke ghairil maghdub, jalan orang-orang dimurkai, tapi digiring kepada ihdinas siratal mustaqim, jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Di situ Nabi Syuhada lewat situ, ikuti jalan orang-orang kembali itu. Jangan mengikuti orang-orang yang bingung, yang resah, yang takut. Ya. Yang kita tahu bahwa yang kita takuti hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak menafikan. Ya toh, ada orang mengatakan sesuai kemampuannya, dia nggak berani dan sebagainya, mengikuti fatwa-fatwa yang lemah dan sebagainya. Silahkan, masing-masing sesuai dengan keyakinannya. Kami juga punya keyakinan, khususnya Iwan Torekat Korea Nasabandia Pondok Pesantren harus punya keyakinan yang penuh. Takutlah kamu, ittaqullah, hanya kepada Allah yang sering dengung-dengungkan. Dan semua itu tidak akan terwujud, tidak akan bergerak, ya toh, kecuali izin Allah. Para ikhwan dan akhwat yang muliakan Allah, tergantung keyakinan kita masing-masing. Yang misalnya, saya nggak berani ke masjid, nggak masalah. Masjid itu nggak masalah, terserah saja. Tanggung jawabnya masing-masing kepada Allah. Ada yang pakai dasar ini, silakan. Tapi kami juga punya sikap yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Itu yang kita ikuti. Ya, mudah-mudahan seluruh ikhwan mulai sekarang ini dengan fatwa ini, insya Allah jangan lagi cemas, jangan lagi takut. Yang kita takuti itu, ya toh, kalau kita berbuat kesalahan, berbuat kezaliman. Nah, kalau kita sudah berbuat kesalahan, kezaliman di dalam hidup ini, pasti tidak ditolong sama Allah. Tapi selama kita terus menuju kebaikan, memperbaiki diri kita, memperbaiki ibadah kita, memperbaiki semua amal-amal kita yang isinya ilahi anta maksudi waridhoka madhuatini mahabbataka wa madhuataka, insyaallah Allah tidak pernah mengandung. Pasti Allah akan menolong kepada kita. Allah menolong orang-orang yang beriman. Saya kira demikian. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Ya. Ayo sama-sama ikhwan, ya tuh, lebih diseriusi dekat kepada Allah, lebih bersungguh-sungguh. Barang siapa bersungguh-sungguh mujahadah, niscaya aku tunjuki jalan itu, kata Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi terakhir, ya toh, kalau kita takut mati, kata Allah, hatta kamu dalam benteng yang kuat sekalipun, kalau kamu waktunya mati, kamu harus keluar untuk mencari kematian. Cukup sekian. Sedikit saya himbau kepada seluruh ikhwan
supaya kita ini kan kadang-kadang secara medis itu kita butuh pensteril ya, pada apa itu disemprot apa dan sebagainya. Kadang-kadang kita kesulitan mendapatkan itu, kan dia. Nah, kalau kita di agama ini cukup dengan kita berwudu, jadi dakwah wudu. Jadi kita apalagi kita keluar pakai wudu, sempurnakan wudu. Karena wudu itu lebih daripada bersih, lebih daripada steril. Wudu itu suci. Jadi jangan lupa wudu, yang di luar kita bersihkan dengan wudu, yang di dalam kita bersihkan kita dengan zikrullah. Saya kira cukup itu sudah. Dan tinggal diyakini. Ya. Jadi dianjurkan kepada ikhwan-ikhwan, diupayakan jangan lepas wudu, dakwah wudu. Insya Allah, saya kira itu tambahannya. Jadi kita nggak bingung-bingung lagi nanti nggak punya masker, nggak punya apa itu semprotan, apa itu nggak bingung-bingung lagi. Kalau ada yang memakai juga sambil ada wudu nggak ada masalah. Itu. Apalagi kadang-kadang agak susah juga orang ahli sunnah ini, orang Islam. Semprotannya campur alkohol, tambah bingung nanti. Kan semprotannya pakai alkohol itu. Nah, karena oke repot lagi. Makanya yakini, maksimalkan dakwah wudu. Saya kira itu tambahannya.